Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya. Terima kasih telah mampir ke channel MyEngineer.id. Ya, video ini merupakan video untuk menjawab pertanyaan dari teman kita, itu tukang apa namanya ini? Tukang Maido. Jadi misalnya kabel merah itu yang dimasukkan misalkan kabel merah itu yang dimasukkan lubang itu dimasukkan dari atas ke bawah, boleh nggak Om? Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini karena agak sedikit unik ya. Jadi ini adalah komen dari cara pasang multifunction meter ke MCB box atau distribution board. Nah, jadi ini saya sudah lepas lagi multifunction box saya. Jadi ini udah saya tambah MCB. Jadi kita akan coba jika seandainya kabel fasanya itu masuk dari atas. Jadi saya akan siapkan dua buah skenario. Nah, ini adalah tampilan di dalamnya. Dia maksudnya adalah kabel merah ini jika dimasukkan dari atas, gimana hasilnya. Jadi sebenarnya untuk working instructionnya dari manual DIN-Rail multifunction itu, untuk kabel masuknya itu harusnya memang dari bawah ya, karena sumbernya itu dari bawah, jadi lebih dekat kabelnya. Jadi kalau kita putar ke atas, malah kabelnya lebih banyak kepakai gitu. Jadi muter-muter kabelnya kan, keluar dari sini masuk lagi ke atas terus ke bawah. Jadi akan penggunaan kabel jadi lebih banyak. Nah, lain jika kita menggunakan CT, ini ada bagian CT di sini untuk 34. Itu kita gunakan untuk current transformer. CT itu adalah current transformer atau transformator arus untuk mendeteksi elektromagnetik pada kabel. Jadi dia akan membaca berapa besaran arusnya yang melalui kabel itu. Nah, kita akan coba. Ini saya pakai dua skenario. Yang pertama, kabelnya akan saya putar ke atas, masuk ke bawah lagi. Gimanakah hasil pembacaan dari multifunction meter ini? Yang kedua, saya akan balik posisinya. Jadi supply dari atas masuk dulu ke CT alat, kemudian baru kita kasih supply ke alat ini, dan lalu masuk ke beban. Jadi alat ini apakah dia akan membaca konsumsi dayanya sendiri atau bagaimana? Kita akan lihat gimana prosesnya. Saya akan coba cek dulu. Ini bisa kita balik atau tidak ya? Kita coba dulu. Nah, sebelum kita coba skenario percobaannya, kita lihat dulu untuk settingan awalnya seperti ini. Jadi dari sumber listrik kita masuk ke bawahnya dulu sebagai supply-nya, kemudian kita lewati kabelnya lewat lubang yang berada pada alat ukur ini, dan lalu masuk ke MCB dan masuk ke toaster. Jadi sini saya menggunakan toaster aja supaya tidak berisik. Karena kalau jika menggunakan mesin listrik atau motor, itu pasti akan berisik banget suaranya. Di ini udah muncul 20 karena toasternya belum saya nyalakan. Ini sumber, saya ambil langsung dari listrik aja kayak gini. Kemudian langsung masuk ke beban. Akan coba nyalakan. Nah, bisa dilihat untuk arus yang terbaca adalah 3 ampere. Kemudian untuk wattnya 693/95. Toaster udah menyala. Jadi lampunya.
Nah, itu skenario awal kita dapat nilai ampernya itu adalah 3,11 ya. Dan untuk Kospi 1 ini KWH-nya udah jalan juga, saya nggak ngeriset tadi. Kita lihat ampere dengan wattnya aja itu 6,88. Semakin panas dia akan semakin naik itu ampernya, wattnya. Dan sekarang coba matikan. Sekarang saya akan ubah skenario pengkabelannya, wiringnya akan saya ubah. Jadi kabel yang ini akan saya putar ke atas dulu, lalu saya masukin lagi ke bawah, baru kita jalan ke beban. Saya akan rangkai dulu. Nah, ini saya udah rubah skema rangkaiannya. Jadi ini kabel merah yang dari supply, saya putar ke atas. Saya sambung, karena kabelnya nggak cukup, jadi saya sambung dengan kabel warna hitam. Bisa dilihat nih kabelnya. Dan saya putarkan lagi ke atas, saya masuk ke MCB karena MCB-nya udah masuk dari bawah pada gonta-ganti kabel, jadi saya sambung aja sampai ke sini ke terminal dan lalu langsung masuk ke stop kontak. Nah, jadi ini saya putar ke atas, jadi malah jadinya banyak makan kabel yang saya bilang tadi. Ini jadi masalah kabelnya di kepanjangan dan jadi malah ribet jadinya ya. Jika seandainya supply-nya itu di bawah, karena supply-nya di bawah lebih baik masuk ke atas. Tapi ini karena ada pertanyaan, kita coba aja eksperimennya seperti apa hasilnya. Nah, saya udah pasang, saya coba nyalakan MCB-nya. Untuk lampunya udah menyala. Nah, jadi ampernya tetap 3 ampere. Untuk wattnya naik karena dia heater atau pemanas, dia akan tetap naik. Jika seandainya suhunya semakin tinggi, dia akan tetap naik. Untuk Kospi-nya tetap 1. Jadi tidak ada masalah mau di atas mau bawah, cuman hanya masalah pengkabelan yang jadinya ribet ya. Jika saya tetap sumbernya tetap dari bawah, tetap sumbernya masuk dulu ke sumber. Jadi dari listrik sumber atau listrik PLN-nya masuk ke sumber instrumen ini dulu, baru ke alat ukur atau ke CT-nya atau current transformer-nya untuk mengukur arus. Saya matikan lagi. Nah, untuk skenario kedua itu kita balik. Jadi kabelnya itu tetap masuk dari sini ke bawah, tapi sumbernya kita balik. Apa yang terjadi nanti saya akan coba jelaskan, saya akan rangkai ulang lagi. Nah, sekarang ini sumbernya saya balik. Untuk sumber masuk dari sini. Ini adalah kabel sumber. Langsung menuju stop kontak ya nanti. Nah, yang outputnya ini tadi yang sebelumnya jadi input kita jadi output ke stop kontak. Jadi dari sumber masuk ke MCB dulu, masuk dari atas, kemudian turun ke bawah dan masuk ke supply si instrumen atau multifunction meter ini. Dan outputnya langsung kita sambung ke beban. Kita akan coba seperti apa hasilnya. Saya akan coba, di sini saya lepas dulu sebelum terhubung ke beban. Apakah dia akan ngebaca daya yang dikonsumsinya sendiri atau bagaimana? Kita coba. Ini saya pastikan dulu kabel fasanya udah betul. Saya lihat kabel fasa udah masuk. Untuk MCB belum, saya hidupkan MCB-nya. Nah, jadi yang dia baca malah konsumsi daya yang dia konsumsi sendiri. Jadi dia alat ini memakan konsumsi daya 0,9 watt dan untuk ampernya 0,05 ampere. Kita lihat Kospi-nya. Kospi-nya adalah 0,057, itu lumayan kecil Kospi-nya. Nah, jadi dia akan ngebaca daya dia sendiri. Jadi kalau kita sumbernya kita balik, dia akan ngebaca konsumsi daya dan arus yang dia pakai. Nah, itu jadi kalau untuk pemasangan jangan sampai kebalik. Jadi tetap masuk ke sumber dulu. Saya matikan aja. Jadi tetap masuk sumbernya dari bawah dulu, baru melalui lubang ini, baru ke beban.
Jangan sampai kebalik, jangan masuk ke lubangnya dulu, baru ke sumber daya, baru ke beban. Jadi hasilnya dia akan tidak akurat lagi. Nah, itulah sekedar tutorial atau caranya dan jawab pertanyaan dari teman kita tadi. Jika pemasangannya dari lubang dari atas seperti apa? Saya sudah sediakan 2 skenario. Yang pertama, dari bawah sumbernya tetap masuk duluan. Lalu kita putar kabel, hasilnya adalah sama pembacaannya, tapi penggunaan kabel kita jauh lebih banyak karena kita mutar jalannya. Nah, skenario kedua, itu sumbernya saya ambil duluan, lalu kita masukkan ke atas, dan kita kasih supply dia, si alat ukur ini. Hasilnya adalah si alat ukur malah ngebaca konsumsi daya dia sendiri, jadi nanti malah tidak akurat pembacaan. Nah, mungkin cukup segitu dulu. Jika ada pertanyaan dan saran atau komentar lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like-nya dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.